Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan. Kemarin disampaikan tentang sunnah-sunnah ketika berpuasa. Ada tentang menyegerakan berbuka, ada yang mengakhirkan sahur, dan juga tentang menjaga lisan. Soal menjaga lisan ini menjadi salah satu hal yang patut kita jaga, patut kita perhatikan dengan seksama, karena ada hal yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau puasanya batal, sudah otomatis dia memang batal. Tidak ada puasanya, tidak dianggap karena tidak sah. Pahalanya juga kosong karena memang batal. Tapi bisa diganti. Namanya puasa batal, bisa diganti di qadha di hari lain atau membayar fidyah bagi orang yang memang tidak mampu mengganti puasa. Tetapi kalau ngomongin pembatal pahala puasa, lah ini yang eman-eman. Puasanya kelihatannya utuh, puasanya tidak batal, tetapi besok di akhirat dicari-cari mana pahala puasa saya, ternyata pahala puasanya gosong, zong, tidak dapat apa-apa. Itulah Nabi menyampaikan kamin fi'atin siyamihi, berapa banyak orang yang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya, ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Ini aslinya sama seperti sholat, Bapak Ibu. Nabi itu menerangkan ada sholat yang seseorang itu sholat pahalanya penuh, full pahala. Ada yang cuma dapat pahalanya setengah, ada yang cuma dapat pahalanya sepertiga, ada yang cuma dapat pahalanya seperempat. Bahkan ada yang sholat cuma dapat capek dan lelahnya saja. Jadi tidak cuma puasa, sholat juga begitu. Dia cuma dapat capek dan lelahnya saja. Kenapa rupanya? Karena yang membatalkan pahala puasa adalah ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kalau puasa adalah akhlak-akhlak tercela. Terutama yang disoroti oleh Nabi adalah soal menahan emosi, menahan marah, menahan hawa nafsu. Itu yang diperhatikan oleh Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi menyatakan, kalau kamu diajak bertengkar itu ya diajak padu, ana wong sing gawe emosi, ada orang yang bikin jengkel, ada orang yang ngejak rame, maka kata Nabi, katakanlah ini shaim, aku sedang berpuasa. Ulama menyatakan itu diucapkan dalam hati saja, biar tidak terkesan sombong, biar tidak terkesan kemaki. Sebagai bukti bahwa ini adalah untuk pengendali diri kita. Ada orang ngejak rame, ngejak padu, gawe emosi, dalam hati ini shaim, aku sedang puasa. Ini shaim, aku sedang puasa. Ini shaim, aku sedang puasa. Timpet. Tidak boleh marah, tidak boleh emosi. Ini yang menjadi perhatian, sehingga kita itu para ulama menganjurkan jangan sampai lisan-lisan kita itu keterucut, ya. Lisan-lisan kita itu tidak terkendali yang membuat kemudian batal pahala puasa kita. Apalagi di hari-hari ini tuh, kalau di media sosial, Pak, ya, media YouTube itu sekarang itu kan lagi rame. Yang ahlu sunnah sedang rame soal nasab, habaib.
Ini Habib ini benar apa tidak? Ini Habib itu betul keturunan Nabi apa tidak? Ini Habib ini betul-betul nyambung sama Kanjeng Nabi apa tidak? Lah bagi kita yang tidak tahu ilmunya, ya, ya sudahlah, kita nggak usah ikut-ikutan. Kita tetap menghormati siapapun, kita tetap menghormati orang yang manapun, karena memang dalam pandangan Allah bukan soal nasab, tapi adalah soal ketakwaan. Tapi bagi mereka yang punya ilmunya, untuk konfirmasi, untuk meluruskan pemahaman, tidak mengapa. Ada lagi yang dari Ustadz Salafi. Ini lagi rame soal hukum rokok. Karena ketahuan ada seorang Ustadz Salafi ngerokok. Kalau wong NU pondok kiai ngerokok itu umum, Pak. Maksudnya sudah paham semua, maklum. Tapi kalau ada Ustadz Salafi, Wahabi, kok ngerokok, itu pasti rame. Lah ini sedang rame di YouTube, itu sedang rame. Lah kita ini gak usahlah ikut-ikutan debat begitu, ndak usah. Saya sendiri megang prinsip, Pak. Megang prinsip bahwa saya betul-betul menghindari debat. Kalau ada orang yang tanya, saya jawab. Kalau ada orang minta penjelasan, saya jelaskan. Tapi kalau ngejak debat, ya wis kono lah. Karena ini bahasa guyonnya, ini bahasa guyon. Bukan prinsip tapi bahasa guyon. Hindari debat, Pak. Kenapa? Karena kalau debat dengan orang pintar, kita itu ketahuan bodohnya. Debat kok dengan orang pintar, kita ketahuan bodohnya. Tapi kalau debat sama orang bodoh, ya kita akan ikut-ikutan bodoh. Jadi debat itu orang gunanya lah. Debat itu nggak ada gunanya. Kalau debat sama orang pintar kita kelihatan bodohnya. Kalau debat sama orang bodoh, ya kita ikut-ikutan bodoh. Bodoh aja. Jadi hindari debat. Walaupun kita di posisi benar, walaupun kita tahu betul kita benar dia salah. Tapi kalau ngejak debat tanpa tujuan yang betul, tanpa tujuan yang benar, sudah hindari saja. Kalau tanya jawab, kalau minta penjelasan jelaskan. Tapi kalau ngejak debat nggak usah, nggak penting, nggak usah dihiraukan. Jadi ulama dan Kanjeng Nabi piyambak itu mengajarkan pada kita untuk menjadi orang yang menjaga lisannya. Ini adalah sunnah waktu puasa. Ada sunnah-sunnah yang lebih luas, yaitu sunnah dalam menjaga kemuliaan bulan suci Ramadan. Di antara sunnah yang dianjurkan Kanjeng Nabi pertama adalah memperbanyak sedekah. Ini sudah kami sampaikan di awal, tapi ini kembali menguatkan bahwa Kanjeng Nabi memberikan kabar gembira bahwa kalau kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi bahasa mudahnya, orang yang puasa yang kita kasih makan berbuka itu pahalanya difotokopi dan kemudian fotokopinya dikasihkan ke kita. Dia pahalanya ajak, kita pahalanya nambah. Tidak ada satupun yang dirugikan. Jadi kalau di masjid, di kantor, di sekolah mengadakan buka bersama, itu yang paling untung, ya. Itu orang yang paling beruntung adalah orang yang membiayai berbuka puasa. Orang yang membiayai berbuka puasa. Ya panitia tetap dapat pahalanya, ya. Panitia tetap dapat pahalanya sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Allah Maha Adil. Tapi kalau ditanya siapa pahalanya yang paling banyak, adalah orang yang membiayai buka puasa. Karena memang hadisnya demikian. Siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah ini
nasihat untuk kami jamaah sekalian, monggo kalau ini ada jadwal takjil yang kelewat ya, boleh disampaikan. Mas ini lewat belum dapat jatah, ya bisa nanti kita susulkan. Kemarin ibu-ibu, bapak-bapak juga ada yang masukkan. Mas ini udah pindah, mas ini sudah enggak di sini, ganti ini saja. Ya memang begitu, kita setiap tahun memang ada yang keluar masuk soal domisili. Nah, tapi ini yang menjadi perhatian kita semuanya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mumpung bulan suci Ramadan, mumpung bulan kita itu bisa berbuat baik pada orang lain. Karena tidak semua orang itu menerima sedekah, Pak, terus terang. Tidak semua orang mau disedekahi. Tapi kalau bulan suci Ramadan itu dua-duanya jalan. Orang yang pelit sebelum Ramadan, waktu Ramadan insya Allah luman. Orang yang tadinya gengsi makan bareng, begitu bulan suci Ramadan gelem kumpul-kumpul mangan bareng.